Liu terlahir dengan kondisi cukup langka di mana ia mengalami tumor otak sehingga semua saraf di tubuhnya tidak normal. Liu sangat sulit menggerakkan tubuhnya dengan normal sampai pada suatu siang, Liu sempat kepikiran untuk menuliskan surat wasiat kepada keluarganya dan akan mengakhiri hidupnya. Tapi untunglah neneknya dari kampung datang dan langsung memanggil Liu mendekat kepadanya. Bisa dibilang di keluarga ini orang yang paling baik dan tetap menganggap Liu seperti orang normal pada umumnya hanyalah sang nenek. Dengan semua keterbatasan, Liu tetap diajak makan bersama dengan teman-teman nenek. Dan inilah kali pertama seumur hidup hari ulang tahun Liu dirayakan. Tapi karena terlalu bersemangat, neneknya malah membiarkan Liu meminum alkohol sampai-sampai Liu teler dan hal itu membuat ibu Liu sangat marah. Ibunya memperlakukan Liu bagaikan anak yang benar-benar cacat lahir dan batin sehingga semua aktivitas Liu dibatasi dan diaturnya. Salah satu hal yang aneh yang sering dilakukan Liu adalah tidur di dalam koper sambil memeluk patung kerangka tulang. Sejak kecil ia sudah terbiasa dan dibiarkan melakukan ini. Walaupun memiliki keterbatasan fisik karena tumor otak yang dideritanya, Liu tetap saja berusaha melakukan semua hal dengan normal. Seperti yang dilakukannya saat ini, yaitu Liu mengikuti seleksi menjadi guru les bagi anak-anak SD. Tapi saat Liu mencoba mengajar, anak-anak ini malah mentertawakannya dan mengatakan Liu adalah bapak guru gila. Sang nenek yang menganggap Liu seperti manusia normal pada umumnya tentu saja mendukung langkah ini. Namun sayang, sekolah ini belum bisa menerima Liu tentu saja dengan alasan penyakit yang dideritanya. Tapi Liu sudah biasa dengan penolakan seperti ini. Karena sangat dekat dengan neneknya, Liu sering sekali ikut neneknya latihan paduan suara. Semua anggotanya adalah para orang tua yang ingin mencari kesibukan. Tapi paduan suara ini mengalami masalah karena drummer mereka malah mengundurkan diri. Sedangkan sebentar lagi akan ada pentas. Dan nenek Liu malah berpikiran bahwa Liu akan dijadikan drummer pengganti. Tentu saja Liu tidak mau karena untuk berjalan saja susah, apalagi main drum. Liu tidak mau nanti paduan suara neneknya dianggap remeh seperti kejadian mereka di bus ini. Saat supir ngerem mendadak dan Liu terjatuh, supir ini malah menyalahkan Liu karena kekurangannya. Padahal supir inilah yang ceroboh. Bayangkan saja orang dengan penyakit lumpuh otak dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya dengan normal malah disuruh main drum. Salah satu anggota paduan suara ini pun marah dengan nenek Liu karena malah menyuruh cucunya yang lumpuh untuk main drum. Tapi saat sedang mencoba menabuh beberapa kali, Liu malah tidak sengaja bertemu dengan wanita yang untuk pertama kalinya menatap dirinya dengan tajam. Dan untuk pertama kalinya juga Liu merasakan hatinya berbunga-bunga sampai Liu tidak bisa berhenti memikirkan wanita tadi. Di saat Liu sedang berhayal, ibunya malah datang dan mengatakan bahwa Liu tidak boleh berkuliah di kampus normal. Padahal itu adalah cita-citanya. Tentu saja mendengar itu membuat Liu sangat kesal, padahal Liu bukanlah orang dengan cacat mental. Otaknya masih bisa bekerja dan ia termasuk anak yang pintar. Bahkan teman-teman neneknya pun sering meminta bantuan Liu jika ada hal yang mereka tidak mengerti terkait dengan gadget mereka. Tepat saat ini pula Liu bertemu lagi dengan wanita yang sudah menarik perhatiannya. Liu juga semakin GR karena wanita ini terus mendekatinya dan menghiburnya. Tapi saat Liu baru saja akan mulai latihan main drum, drummer lama yang sempat mengundurkan diri malah datang lagi dan menghina Liu, lalu mengatakan orang cacat tidak akan bisa main drum. Dan wanita ini malah mendukung Liu untuk membuktikan kepadanya bahwa omongannya tidak benar. Memang agak lain bapak tua ini malah menantang seorang anak dengan penyakit tumor otak untuk beradu skill main drum. Untuk menggerakkan tangan secara normal saja sulit bagi Liu, apalagi main drum. Tapi kelompok paduan suara orang tua ini tetap mendukung Liu untuk terus berlatih. Walaupun drummer asli mereka sudah datang. Wanita yang baru saja Liu kenali di taman ini benar-benar membuat hatinya terbakar sampai membuat Liu setiap malam memikirkannya. Bahkan wanita itu terus hadir di mimpi Liu. Di mimpi ini Liu terlihat normal dan sehat sejahtera. Tapi saat ia terbangun dari tidurnya, ia benar-benar merasa sangat malu saat neneknya akan masuk kamar. Ternyata Liu mendapati bahwa celananya sudah basah dan tak mau neneknya melihat. Cepat-cepat Liu mencuci spraynya agar apa yang sudah terjadi saat tidur tidak ketahuan. Tapi ternyata neneknya peka dan mengatakan itu hal normal. Liu juga tetap bisa bereproduksi walaupun dia tumor otak, dan itu adalah tanda bahwa Liu sudah dewasa. Dengan semua keterbatasannya, Liu tetap bertekad ingin hidup seperti orang normal dan ia pun mencoba melamar pekerjaan di sebuah kafe. Neneknya pun juga diam-diam mengikuti Liu. Manajer kafe menjelaskan bahwa sebenarnya mereka mencari orang normal karena pekerjaan ini sangat berat. Tapi Liu malah berjalan keliling kafe dan melihat semua menu di dinding. Lalu saat ia kembali menghadap manajer, Liu bisa menyebutkan ulang semua menu di sana dan Liu berkata, walaupun ia cacat tapi ingatannya sangat tajam dan bisa belajar dengan cepat. Setelah mencoba melamar pekerjaan di sebuah kafe dan menunjukkan kelebihannya walaupun dirinya cacat, Liu akhirnya membawa kabar baik kepada neneknya bahwa ia akhirnya diterima kerja. Disinilah titik kehidupan Liu mulai membaik, di mana mulai muncul orang-orang yang menganggapnya normal dan tidak memiliki kekurangan apapun. Orang-orang seperti Yaya dan juga tim paduan suara neneknya benar-benar membuat Liu kembali mendapatkan semangat hidupnya walaupun ia sempat kepikiran untuk mengakhiri hidupnya itu. Betapa senangnya Liu saat bisa menghasilkan uang sendiri untuk biaya kuliahnya. Hubungan Liu dan Yaya pun semakin dekat dan Yaya sudah mau main ke kamarnya. Dan ada satu hal yang benar-benar mengejutkan Liu. Yaya bertanya apakah Liu bisa erek.
Mendengar itu, Liu pun sangat canggung dan mengatakan walaupun dia cacat, tapi Liu tetaplah lelaki berusia 20 tahun yang normal. Yaya pun sempat terdiam mendengar itu, tapi semua kebahagiaan Liu sempat sirna sesaat saat ibunya tiba-tiba pulang. Ibunya sangat marah setelah mendengar Liu ikut paduan suara neneknya dan juga bekerja di kafe. Ibunya malah mengatakan Liu tidak boleh melakukan itu. Disinilah Liu mengungkapkan semua emosi dan amarahnya kepada sang ibu. Liu hanya ingin hidup seperti orang normal, tapi ibu malah terus membatasinya dan mengurungnya seperti hewan di kebun binatang. Semangatnya untuk hidup seperti orang normal semakin membara setelah pertengkaran dengan ibunya yang terus mengekangnya. Bahkan tak tanggung-tanggung, Liu juga belajar mengemudikan mobil untuk membuktikan kepada ibunya bahwa ia bisa melakukan apapun dengan normal. Tapi saat setelah latihan paduan suara dengan neneknya, Liu diajak ke rumah sakit dan betapa terkejutnya Liu setelah melihat ibunya baru saja melahirkan. Ternyata selama ini ibunya sudah merahasiakan kehamilannya dan Liu baru tahu kalau dia sudah memiliki adik. Tapi lagi-lagi perlakuan ibunya membuat Liu sakit hati. Saat ia ingin menyentuh adiknya yang menangis, Liu malah didorong dengan kasar. Neneknya pun meminta maaf atas semua hal yang sudah terjadi. Mereka hanya tidak tahu bagaimana cara mengatakannya kepada Liu. Setelah kejadian itu, Liu pun sangat marah dengan dirinya dan bahkan saat belajar mengemudi, Liu sangat ngebut dan tidak lagi memikirkan keselamatannya. Apalagi Liu juga tahu bahwa kafe tempat ia bekerja mau menerimanya hanya karena ingin mencari tenar karena sudah memperkerjakan orang disabilitas. Disinilah Liu mengetahui yang sebenarnya. Saat Liu menggandeng tangan Yaya di tempat umum, Yaya malah berkata ingin ke toilet. Tentu saja Liu percaya dan membiarkan Yaya pergi. Tapi saat sudah cukup jauh, Yaya malah melambaikan tangan dan mengucapkan selamat tinggal. Inilah saat terakhir bagi Liu bertemu dengan wanita yang dicintainya itu. Jadi sekarang tidak hanya otaknya yang bermasalah, tapi hatinya juga. Sampai-sampai Liu sangat frustasi dan menyumpal mulutnya dan tenggorokannya dengan permen yang begitu banyak sampai Liu kesulitan bernafas. Untunglah neneknya melihat dan cepat-cepat mengeluarkan gumpalan permen itu dari mulutnya. Alhasil Liu harus dioperasi tenggorokannya dan barulah di kondisi seperti ini, ibunya merasa bersalah atas semua perbuatan dan perkataannya. Ibunya meminta maaf karena sempat ingin membuang Liu dan perkataan itu didengar Liu karena Liu bersembunyi di dalam koper. Disitulah awal mula Liu merasa hidupnya tidak ada arti dan sangat benci dengan ibunya. Padahal ibunya sendirilah yang melahirkannya dengan kondisi seperti ini. Beginilah penyesalan seorang ibu karena sudah menyakiti perasaan anaknya yang mengalami kelainan tumor otak. Sang nenek pun langsung membawa Liu meminta ampun kepada dewa setelah kondisinya membaik. Tapi masih ada satu hal yang mengganggu pikirannya, yaitu wanita yang dicintainya terus muncul dalam mimpi Liu. Tapi saat wanita itu sudah pergi meninggalkan Liu untuk selamanya, saat ini hanya neneknya lah tempat Liu bercerita karena selama ini hanya sang nenek yang mendukung semua hal apapun yang ingin dilakukan Liu selayaknya manusia normal. Neneknya pun menyampaikan bahwa ada paket yang baru saja sampai untuk Liu. Ternyata itu adalah surat dari kampus normal tempat Liu mendaftar. Surat itu berisi pengumuman bahwa Liu diterima di kampus normal walaupun ia memiliki kelainan fisik dan juga tumor otak. Ternyata Liu selama ini diam-diam mendaftar di kampus normal walaupun hal itu dilarang oleh ibunya. Mendengar berita ini, neneknya pun sangat bangga karena Liu akhirnya bisa memulai untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang guru. Pria disabilitas yang mengalami tumor otak ini sangatlah senang setelah mendengar ada salah satu kampus orang normal yang cukup tenar telah menerimanya. Sudah banyak sekali kesulitan yang dilewati oleh Liu sampai-sampai ia sempat ingin mengakhiri hidupnya. Mulai dari pertengkaran besar dengan ibunya karena sang ibu mengatakan bahwa tidak ingin anak sepertinya, dan Liu juga sudah ditinggal begitu saja dengan wanita yang ia suka. Kini Liu mendapatkan kembali harapan untuk hidup. Liu juga akan pergi bersama rombongan paduan suara neneknya yang akan tampil dalam acara festival. Tapi neneknya malah mendapat kabar bahwa promotor acara tersebut malah kabur dan membawa uang semua peserta. Tapi untunglah neneknya ternyata belum membayar ke promotor dan uang mereka semua masih aman. Alhasil mereka pun memutuskan untuk datang ke acara salah satu perusahaan bus yang sempat memperlakukan Liu dengan buruk. Perusahaan itu mengundang Liu dan keluarganya, dan dalam forum ini perusahaan itu menyampaikan maaf kepada Liu dan keluarganya. Tapi saat melihat mereka diberikan sembako, Liu sempat merasa marah, dan saat Liu dipersilahkan untuk memberikan pidato, disinilah Liu menyampaikan bahwa ia sangat berharap bahwa orang dengan kekurangan fisik sepertinya janganlah hanya dijadikan sebagai media mencari perhatian. Ia tidak mau dikasihani dan hanya ingin diterima dengan normal di masyarakat. Mendengar pernyataan Liu, semua orang pun sepertinya sangat terpukul. Liu benar-benar sangat lega bisa menyampaikan pemikirannya di forum yang besar dan ia berharap bisa melanjutkan hidupnya.